Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah hadir ya. Setelah kita pembelajaran tadi di kelas, kita hari ini sekarang mulai kembali untuk melaksanakan proyek yang sudah barusan tadi di kelas kita rancang secara bersama. Langsung saja untuk kelompok 3 yang pertama kali duluan masuk. Untuk lebih mengefektifkan waktu, mangga silahkan coba Ibu cek dulu untuk kerapihan APD-nya. Dah masuk. Bagus. Sip. Ya. 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 Jatuh. Dah. Sip. Ya, maju. Ya, tangannya, bajunya coba dikebawahin. Itu tangan. Oke, sudah. Yuk. Sudah cuci tangan ya semuanya? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang kita lanjut untuk melaksanakan praktikum. Untuk praktikum kali ini ya, setelah tadi kita mulai di kelas melaksanakan pembuatan sari buah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sari buah itu adalah bagaimana caranya untuk mengendalikan titik kritis ya. Dimulai dari persiapan bahan baku, silahkan nanti kalian dicek bahan bakunya, pilih yang paling baik, yang paling segar. Kalian udah tahu kan bahan yang baik itu yang seperti apa buah? Yang gimana? Yang segar, kemudian tidak busuk gitu ya. Kemudian perhatikan juga di bagian K3 kalian. Nanti kalian sudah cuci tangan kan semuanya? Di meja kalian, untuk sebelum kalian memulai praktikum, wajib memakai sarung tangan terlebih dahulu. Silahkan sarung tangannya dipakai terlebih dahulu. Ya. Oke, kalau misalnya sudah lengkap semuanya, sebagian kalian sudah dibagi tugas ya kemarin, ada yang sanitasi, ada yang mengambil alat dan juga bahan. Langsung saja untuk mulai melaksanakan tugas kalian masing-masing sesuai dengan proyek yang sudah kita lakukan di kelas barusan. Siap semuanya? Siap. Siap. Boleh tepuk semangat dulu? 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, rung rung rung, dang dang dang, ding ding ding, rung rung rung. Oke, karena sudah semangat semuanya, silakan sekarang kalian mulai bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke, yuk go. Untuk alat-alatnya silakan ambil secara tertib ya di tempat penyimpanan alat. Ya. Ambil di tempat penyimpanan alat, kemudian sebagian sanitasi. Untuk kemasan ada di
Yang tertib ya. Ambil sesuai dengan yang sudah dibuat project, sesuai project. Nah, itu. Udah? Sok dibagi dua. Ya, sok. Cium jauh. Buah semangkanya bisa dibagi dengan kelompok 2 ya. Ya. Ditulis ya, berat awalnya itu buahnya itu ada berapa. Ditimbang dulu, terus ditulis. Buat air. Nggak apa-apa. Udah ditimbang? Udah. Buat air. Ini berapa? Dapat berapa? 1438. Berarti dikali 3. Ini berat buah. Iya. Untuk ngitung air berarti dikali 3. Apa? Iya.
Kalau nggak cukup untuk penghancuran bisa di 2 kali. Ibu mau bertanya, Iya, gimana? kan ini airnya, terus Iya. dibagi 2 soalnya kan ini 2 Iya, kali. boleh kalau nggak cukup dibagi 2. Itu Dan nanti juga kan bakal disatuin ya? Iya. ini dibaginya ya Bu, itu dibagi 2. Ini hasil, ini hasilnya. ya, terus dibagi 2. Terus dibagi 2 karena memang tidak cukup blendernya ya. Jadi pengolahan 2 kali. Iya, boleh. Bagi 2 aja. Ini 5.232. Berarti ini 2.500 sama 3.000. Sok, nggak apa-apa. Seliter dulu boleh. Jika ada kesulitan boleh bertanya ya. Ini langsung. Terus ke sini. Ini dibuang dulu.
Diperhatikan untuk K3-nya ya, dipakai. Sok. Pakai baskom aja. Ada baskom tuh. Pakai baskom aja. Ke baskom.
diaduk ya, terus sambil diaduk pelan-pelan. Sip. Ini mana sambil diaduk ya. Nah, gitu. Selesai baru. Sip. Ini mana? Ini sambil diaduk. Jangan didiamin, nanti gosong bawahnya. Untuk bahan tambah ada di tempat bahan ya. Perhatikan waktu ya. Untuk perebusan, pemanasannya. Pastikan tahapan demi tahapan sesuai dengan prosedur yang sudah kita buat di kelas tadi ya.
Ya. Bahan yang sudah simpan lagi ke tempat bahan ya. Kalau misalnya ada bahan sisa. Baru berapa menit ini? Sekitar 1 menitan lagi. 1 menitan lagi. Sip, bagus. Pinggirnya jangan sampai ngerak ya. Nah, gitu. Gula udah masuk ya? Sudah, Bu. Sip. Dimasukin. Boleh langsung sok. Udah dingin kan ya? Udah anget. Iya. Nah, jangan sampai luber. Sampai tutup atasnya.
Sip. Untuk HPP-nya dihitung juga ya untuk harga pokok bahan dibagi jumlah produk dikali persentase keuntungan ya. Jadi kita bisa mengetahui berapa harga dari satu botol sari buah semangka ataupun buah naga ya. Dihitung juga HPP-nya. Udah, jangan terlalu penuh ya. So.
Masukin lagi aja. Masih ada satu kan? Ya. Ya, boleh dihabisin dimasukin. Ini masih ada ya? Oke, sampai di pengemasan. Jika ada yang dirasa ada kesulitan, boleh ditanyakan ya. Boleh. Sok yang udah silahkan langsung ditutup. Silakan yang udah mulai sanitasi ya. Yang sudah beres mulai disanitasi. Sudah hampir beres semuanya? Ya, sudah, Bu. Sudah. Sok. Untuk alat-alatnya silahkan disimpan lagi pada tempat semula ya. Pastikan untuk meja dan juga peralatan itu
bersih. Ketiganya tolong diperhatikan dan dipakai. Untuk bahan-bahan yang sisa bisa dikedepankan ke tempat meja bahan. Jangan disimpan di meja kalian masing-masing. Ini udah beres ya? Udah, oke, bagus. Ini masih sanitasi ya? Untuk bahan bisa dikeataskan atas meja, simpan di tempatnya masing-masing. Ya, ini untuk bahan. Sisanya boleh ke atas. Ya, betul. Udah beres semuanya? Udah ya? Oke, sekarang untuk penilaian, Ibu akan menilai dari setiap produknya masing-masing. Ini sari buah semangka ya. Ini pakai gula apa tidak? Oh, yang tidak pakai gula ya? Ya. Udah dihitung HPP-nya? Udah, ya. Berarti 1 dapat. Harga segininya berapa? 5.000. Oh, 5.000. Oke. Dapat 4. Ini sari buah semangka juga. Pakai gula, Bu. Oh, yang ini pakai gula. Sip. Ya. Ini sama, HPP-nya berapa? 7.000. Oh, 7.000. Ya. Oke. Yang ini buah naga. HPP-nya dapat berapa? 10.000. Oke, karena sekarang Ibu sudah menilai dari setiap kelompok, saatnya sekarang silakan kalian bisa menilai dari setiap kelompoknya masing-masing. Di kelompok temannya, kalian silakan melakukan uji organoleptik dari setiap kelompoknya masing-masing ya. Kalian silakan uji dari segi rasa, kemudian warna, aroma, kemudian aftertaste-nya seperti apa. Dan jangan lupa untuk setiap kelompoknya dicatat ya, dicatat. Jadi nanti ada pengujian hasil. Oke, sekarang silakan mulai untuk uji organoleptik ke teman kelompok kalian. Boleh. Penguji pakai sendok aja. Berarti kalian sendoknya ambil lagi di meja, boleh. Yang dari gelas ukur aja. Iya. Enggak yang di botol ya. Kalian setiap kelompok ada yang di gelas ukur ya? Ada. Berarti silakan uji organoleptik yang di gelas ukur karena sama ya? Iya, betul. Boleh. Berarti kelompok 1 boleh menguji kelompok 2 dan juga 3. Kelompok 2 bisa menguji kelompok 1 dan 3. Kelompok 3 bisa menguji kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nih. Menggoda sekali ya warnanya. Sangat pekat. Boleh. Semuanya ikut nyobain. Sok, mulai melakukan pengujian. Gimana rasanya yang kelompok 1? Boleh coba Ibu sendoknya 1 ya. Enak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, rasanya sangat pekat sekali. Ditulis ya penilaian dari temannya. Coba yang ini. Itu aja. Nok, boleh. Udah, temen yang lain nyoba ke kelompoknya. Aku mau nyoba boleh? Boleh, sok. Ditulis ya. Sambil berjalan, jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau misalnya ada yang ditanyakan ya. Yang mau bertanya boleh, bisi ada yang perlu ditanyakan setelah kalian menyicipi rasanya. Bu, nanya Bu, Apa, kenapa? apakah bisa semua jenis buah dibuat produk olahan sari buah? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah bisa untuk semua jenis buah diolah menjadi sari buah? Jawabannya adalah bisa, ya. Semua jenis buah itu bisa dijadikan sari buah, buah apapun itu. Untuk teknisnya juga sama, seperti yang sudah kita lakukan, hanya saja bahan bakunya yang berbeda, ya. Good, pertanyaan yang sangat bagus. Sudah semua? Sudah ada hasil? Dah, sip, bagus. Tolong perhatikan kalau misalnya sudah melakukan penilaian uji organoleptik, mohon perhatikan pada Ibu di sini. Sudah? Sudah. Oke, tolong perhatikan ya. Tadi apakah ada yang bertanya apakah bisa semua jenis buah itu dijadikan sari buah? Jawabannya adalah bisa, ya, hanya saja bahan bakunya yang berbeda. Oke, alhamdulillah untuk praktikum hari ini ya sudah beres. Mungkin sudah beres kita laksanakan dari awal sampai akhir. Ada yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Boleh? Iya, Bilkis, boleh. Gimana untuk kegiatan hari ini? Ya, jadi kan pertama dari sari buah dulu itu cairan yang diambil dari ekstrak buah segar yang telah matang. Adapun kegiatan yang kita lakuin tadi, pertama dari pemilihan bahan baku kita harus nyari bahan baku yang emang segar dan Yang emang segar, karena iya. mempengaruhi kualitas hasil. Terus juga yang kedua saat proses pelaksanaan itu harus sesuai dengan K3, agar tidak terjadi kontaminasi silang. Terus yang terakhir kita saat pelaksanaan juga harus sesuai dengan prosedur yang baik dan tepat agar hasilnya juga baik. Oke, boleh aplaus dulu untuk temannya. Terima kasih ya, jawabannya sangat bagus sekali untuk hasil kesimpulannya. Jadi menurut teman-temannya untuk kesimpulannya dari awal sampai akhir sudah bisa dilakukan ya. Yang perlu diperhatikan itu adalah dari mulai K3 pemilihan bahan baku, kemudian pada saat proses dan juga SOP-nya harus dilaksanakan. Oke, sekarang karena pelaksanaan tersebut sudah beres, Ibu sekarang mau ada post test dulu ya untuk kegiatan hari ini. Untuk kegiatan hari ini Ibu akan bagikan bukan post test ya, ada refleksi ya. Untuk refleksi untuk kegiatan hari ini dibagi satu-satu. Bawa pulpen semuanya ya. Silahkan diisi terlebih dahulu ya. Boleh Ibu minta lewat sebentar? Sip. Oke. Refleksinya boleh. Untuk kegiatan hari ini silahkan diisi masing-masing. Ada yang lebih kertasnya? Mana? Ya.
Sok, silahkan kalian isi untuk lembar refleksi untuk kegiatan di hari ini. Diisi. Untuk pengisiannya sudah, yang sudah bisa diestafet dari belakang dikedepankan jika sudah untuk pengisiannya. Yang belum diisi dulu boleh. Iya, pakai nama ya, jangan lupa pakai nama. Nama sama kelas dan juga kelompok, biar ibu tahu. Nama kelas dan juga kelompok. Dikasih nama kelas dan juga kelompok setiap masing-masing. Yang sudah boleh dikedepankan. Untuk kegiatan di refleksi ini, untuk hasil refleksi penilaian ya, untuk di kegiatan hari ini, Ibu akan bagikan di pertemuan selanjutnya, dan jika ada yang nilainya kurang dari 70, kita akan lakukan remedial ya, dan jika ada yang nilainya 70 atau sama dengan 70 atau di atas 70, kita akan lakukan pengayaan di pertemuan berikutnya ya. Boleh yang sudah dikedepankan, diestafetkan. Bisa dipahami ya untuk pengayaan sama remedial? Ya, bagus. Sudah, sok, boleh. Kedepankan. Udah semua yang di belakang? Masuk sini. Oke, jadi untuk kesimpulan di hari ini, itu adalah pembuatan sari buah. Untuk pembuatan sari buah ya, semua jenis buah itu bisa kita lakukan. Yang harus diperhatikan itu adalah dari mulai pemilihan bahan baku, kemudian proses dari langkah, setiap langkahnya itu harus kita lakukan dengan baik dan betul sesuai dengan SOP. Jika kalian misalnya nanti mau praktikum di rumah, itu bisa dilakukan. Sekarang karena praktikumnya sudah beres, silahkan dicek dulu untuk sanitasi di tempat mejanya, apakah sudah bersih? Sudah bersih? Oke, itu aja untuk kesimpulannya. Jadi kalian silahkan bisa melaksanakan atau mengaplikasikan di rumah ataupun di mana saja. Apalagi kalau misalnya kalian mau berwirausaha, ini sangat bagus sekali ya. Tadi harganya sangat minim sekali. Ini jadi untuk sari buah ini banyak banget sekali manfaatnya untuk tubuh kita, apalagi di buah naga dan juga buah semangka. Biasanya kan kalau kita mau makan semangka itu susah, gak mau motong ya, betul? Betul, karena ribet ya. Nah, kalau misalnya sudah dijadikan sari buah seperti ini sudah menjadi praktis. Kalian sudah bisa. Kemudian langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah bagian daripada titik kritisnya ya. Tolong diperhatikan titik kritis daripada api, kemudian hindari kontaminasi silang dan lain sebagainya. Bisa dipahami untuk pertemuan hari ini? Ya, bisa. Oke, alhamdulillah untuk praktikum pembuatan sari buah itu sudah beres dilaksanakan. Untuk minggu depan kita atau di pertemuan selanjutnya, Ibu akan bagikan hasil post-testnya. Dan juga di pertemuan selanjutnya kita akan, setelah membahas sari buah ini, kita akan membahas terkait dengan umbi-umbian, produksi umbi-umbian. Jadi kalian bisa mencari informasi terkait dengan umbi-umbian yang untuk di pertemuan berikutnya ya. Kalian baca-baca dulu, baru kita bisa untuk dibaca dulu ya untuk pertemuan berikutnya, biar tidak nol. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini.
Ibu syukuri, alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Silahkan untuk pimpin doa ketua kelasnya. Oke, di belakang. Boleh, sebelum itu ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Ibu sangat apresiasi sekali untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, silahkan ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan Allah balas dengan kebaikan. Amin. Oke, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah cukup. Silahkan untuk ketua kelas boleh dipimpin doa. Sebelum mengakhiri praktikum pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Boleh silahkan keluar dengan tertib. Dimulai dari depan ya.